Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, Ibu Diah Mukmiknah El Hashim selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Gilang Prabowo, Mutiara Ramadhani, dan Muhammad Khalik Munandar akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Periode Khulafaur Rasyidin 632 hingga 661 Masehi. Dengan pokok pembahasan yaitu A. Pembentukan khalifah dan sistemnya, B. Tipe kepemimpinan khalifah, C. Kontribusi khalifah dalam peradaban Islam. A. Biografi Abu Bakar Asyidi. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun, orang-orang memanggilnya Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, Bakar berarti dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar sering dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya. Sementara, Nabi memberikan Abu Bakar gelar Asyidi, dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah mengingkarinya. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir, karena kedekatan umur, inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tak terpisahkan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Biarpun hidup pada zaman jahiliyah, berbagai kebaikan telah melekat pada Abu Bakar sejak kecil. Lembut dalam bertutur kata, dan sopan dalam bertindak merupakan beberapa sifat bawaannya. Ia juga perasa dan sangat mudah tersentuh hatinya. Selain itu, Abu Bakar dikenal cerdas dan berwawasan luas. Abu Bakar adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya demi membela kaum muslimin yang tertindas di Mekah. Abu Bakar tak segan-segan mengeluarkan hartanya. Salah satu kisah terkenal yang menggambarkan kedermawanannya tentu saja ketika ia menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Melalui perantara Abu Bakar, banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Ubaidillah bin Zarah. Adalah beberapa sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Merekalah yang kemudian dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. B. Proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar Asyidi. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan suatu problema yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pemimpin umat. Suasana wafatnya Rasul tersebut menjadikan umat Islam dalam kebingungan di tengah kekosongan pemimpin tersebut. Ada golongan sahabat dari Ansor. Pertemuan golongan Ansor di Sakifah Bani Saidah tersebut dipimpin seseorang sahabat yang sangat dekat Rasulullah SAW. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka suku Khazraj. Pada waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah, ia menyatakan bahwa kaum Ansorlah yang pantas memimpin kaum muslimin. Ia mengemukakan demikian sambil berargumen bahwa golongan Ansorlah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Tentu saja gagasan dan wacana ini disetujui oleh para sahabat. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar, Atau, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat Muhajirin yang lain mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut. Mereka segera menuju ke Sakifah Bani Saidah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah mereka yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Kaum Muhajirin dengan perjuangan
Kaum muslimin menjadi berani, terang-terangan melakukan salat dan tawaf. Umar juga tidak takut menantang paman sendiri, Abu Jahal, seseorang yang paling mengenal. B. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada hari Rabu waktu subuh 4 Dzulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami naas ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu' Tahwairus. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang, yang antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahalah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang disebut atau yang dikenal dengan Dewan Syuro. Keenam anggota Dewan Syuro adalah persahabatan Nabi paling terbuka yang masih hidup hingga saat ini. Mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa di antara mereka yang menggantikan kedudukan Umar sebagai khalifah. Sepeninggal Umar bin Khattab, Dewan Syuro mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Maka calon khalifah yang tersisa hanyalah Ali bin Abu Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifahnya. Ketika di Baiat, usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abu Thalib sebagian karena pertimbangan usia. Utsman adalah seorang yang dermawan. Dia menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Harta kekayaan berupa ijazah dan harta rampasan perang yang didapat dari daerah taklukan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Selain dermawan, Utsman juga seorang yang lemah lembut. Kelemahan Utsman adalah terlalu mengutamakan keluarga dari kaum Bani Umayyah. Jadi Utsman bin Affan ini orang yang sangat dermawan dan orang yang sangat baik hati. Dia tidak segan-segan untuk memberikan hartanya kepada kaum muslimin. Namun kelemahan Utsman ini yaitu ia takut terhadap keluarganya. Jadi ia banyak sekali diatur oleh keluarganya untuk memerintah sebagai khalifah. Kemudian 4. Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Hijriah. 656 sampai 661 Masehi. A. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib lahir hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 6000 Masehi. Sekitar tahun 600 Masehi, ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdullah Muttalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singgah. Namun sang ayah lebih suka menamainya Ali, artinya tinggi dan luhur. Ia adalah orang yang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan anak-anak. Di bawah asuhan Rasulullah SAW, Ali tumbuh berkembang. Segala kebaikan perilaku diajarkan oleh Nabi kepada sukunya. Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, pemberani, tegas, juga pasangan, juga lembut hati dan sangat pemurah. Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah SAW. Dari pasangan inilah lahir dua cucu Rasulullah SAW yang bernama Hasan dan Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Karena dari latar belakang dari notabene yang sudah baik, maka ia akhirnya pada umur 10 tahun mengucapkan dua kalimat syahadat dan ia masuk memeluk agama Islam di umur 10 tahunnya. Kemudian ia juga menikahi putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra, dan mendapatkan cucu yang bernama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain juga merupakan ahli surga. B. Proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun
diuji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Tahalah bin Ubaidillah ingin membayat Ali sebagai khalifah. Mereka memandang bahwa dialah yang pantas dan berhak menjadi seorang khalifah. Ali akhirnya bersedia dibayat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Namun sayangnya ternyata tidak seluruh kaum muslimin membayat Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah. Selama masa kepemimpinannya, Ali sibuk mengurus mereka yang tidak mau membayat dirinya tersebut. Sama seperti pendahulunya yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, Utsman, Khalifah Ali juga hidup sederhana dan zuhud. Ia tidak senang dengan kemewahan. Dia tidak senang dengan kemewahan hidup. Dia bahkan menentang mereka yang hidup bermewah-mewahan. Ali bin Abu Thalib adalah orang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, teguh, pendirian, dan pemberani. Tak ada yang meragukan keperwiraannya. Berkat keperwiraannya tersebut, Ali mendapat julukan Asadullah yang artinya singa Allah. Karena ketegasannya, ia tidak segan-segan mengganti pejabat gubernur yang tidak becus mengurus kepentingan umat Islam. Setelah tadi, maka akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Halim Munandar. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang manusia di daerah masing-masing luar Madinah. Adapun sumber kepada Abu Bakar adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, pengkajian dan musyawarah dengan para sahabat pada masa pemerintahan Abu Bakar dan tiga kekuatan. Pertama, kuat al-syariah inisiatif, kedua kuat al-qadiyah indikatif di dalamnya termasuk keadilan, dan tiga kuat al-qadiyah eksekutif. Dua, Umar ibnu Khattab. Merupakan salah satu sosok pemerintah yang tegas, jujur, dan adil dalam Islam dalam mengambil keputusan hukum wasiat. Umar pada seorang wali hakim pada zamannya, yaitu Syurai. Wasiat tersebut adalah satu, berpegangan pada Al-Quran dan menyelesaikan kasus. Dua, apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, hendaklah kau berpegang pada sunnah. Tiga, apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam sunnah, berijtihad. Dua, Utsman bin Affan. Pemimpinan pada masa Utsman sama seperti pemimpinan di masa dua sahabat sebelumnya. Utsman mengutus petugas-petugas sebagai pengambilan pajak dan menjaga batas-batas wilayah untuk menyuruh amar ma'ruf, nahi munkar, dan terhadap masyarakat yang bukan muslim. Berlaku kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. Utsman memberikan hukuman cambuk terhadap orang yang biasa minum arak, dan mengancam setiap orang yang berbuat biadab dikeluarkan dari kota Madinah. Dengan demikian, keadaan masyarakat selalu dalam kebenaran. Empat, Ali bin Abi Thalib. Pemimpinan telah teruji. Ia berani menghadapi kaum musyrikin dalam perang Khandaq yang berjumlah 24.000 prajurit. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Amr bin Hud hendak menikamnya, namun Ali berhasil membunuhnya. Tidak heran jika akhirnya
kehebatan dan keberanian yang lainnya. Kontribusi khalifah dalam peradaban Islam. 1. Kekhalifahan Abu Bakar. Hal yang pertama kali menjadi perhatian beliau saat diangkat menjadi khalifah adalah merealisasikan keinginan Nabi yang hampir tidak terlaksana, yaitu mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah bawah pimpinan Usama. Hal tersebut dilakukan untuk membalas pembunuhan ayahnya Zaid dan kerugian yang diderita umat Islam dalam perang Mu'tah. Sebagai sahabat menentang keras rencana ini, tetapi khalifah tidak perlu menyatakan ekspedisi itu sukses dan membawa pengaruh positif bagi umat Islam, khususnya di dalam pembangunan kepercayaan diri mereka yang nyaris pudar. Salah satu program penting yang diwajibkan Abu Bakar adalah menjaga dan melindungi Al-Quran setelah terbunuhnya beberapa sahabat penghafal Al-Quran yang dalam perang Yamam. 2. Khalifah Umar. Umar memberikan sumbangan yang besar dalam membangun peradaban Islam. Ketika sudah menjadi kepala negara, ia mengubah nama kepala negara yang semula bergelar Khalifah al-Rasul menjadi Amir al-Mu'minin. Ia juga melanjutkan perluasan wilayah, sehingga pada masanya wilayah kekuasaan Islam meliputi Syria, Mesir, Palestina, Irak, dan sebagian wilayah Persia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan dan kontribusi Khalifah Umar. A. Penulisan penanggalan Islam. B. Mendirikan Baitul Mal. C. Salat tarawih. D. Menghukum pemimpin orang dengan 80 kali darian. E. Melakukan perluasan wilayah.